Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023 adalah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 7 ayat 6 sampai 11. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan, tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 16. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.
tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Ia memberi hatinya. Hari Raya Hati Kudus Yesus merupakan suatu pesta yang penting karena ini adalah perayaan kasih Allah bagi seluruh umat manusia. Kita merenungkan betapa Allah mengasihi kita manusia. Ketika kita memandang hati Yesus, kita menghadap kasih Allah yang tak berkesudahan kepada kita. Karena kasih-Nya, Ia pun memilih kita menjadi umat-Nya yang kudus kesayangan-Nya. Kita membaca dalam surat Rasul Yohanes bahwa ada satu kebajikan yang menjadi daya dorong dalam kehidupan Kristiani. Kebajikan itu adalah kasih. Ketika seseorang dijamah oleh kasih Allah, maka seyogianya ia tergerak untuk mengasihi sesamanya
sebagaimana ia dikasihi oleh Allah. Apabila kita selalu ingin mengasihi orang-orang lain, kita akan hidup. Apabila kita tidak dapat memotivasi diri kita sendiri untuk mengasihi sesama, maka kita mati. Rasul Yohanes mengajak kita, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Allah adalah kasih. Saudaraku terkasih, kasih Allah secara istimewa ditujukan kepada mereka yang hidupnya penuh beban. Dengan penuh kasih Yesus mengundang kita, datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Memang tidak ada seorang pun dari kita yang benar-benar bisa luput dari beban-beban hidup dan kita merasa resah. Hanya kasih Allah yang mampu membuat hidup kita segar, kuat, tenang, ringan, dan lega. Yesus memberikan kepada kita hatinya yang peduli terhadap kesusahan dan kemalangan orang-orang lain, seperti yang sakit, menderita, terpinggirkan, dan membutuhkan sentuhan kasih. Ia memberikan hatinya terluka dan tertikam karena ketidakpekaan kita atau kecenderungan-kecenderungan egoistis kita, karena penghinaan-penghinaan, kebencian, ketidakadilan, dan perilaku-perilaku kita yang menyeleweng. Ia memberi hatinya itu demi penebusan dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita berpaling kepada hatinya yang penuh kasih dan membiarkan Dia menjamah hati dan pikiran kita, agar kita memberi kesaksian bahwa Allah adalah kasih. Kita berdoa, Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Semoga demikian. Amin.